pelayanan bukan hanya di tembok gereja, umat yang termarginalkan yang ada di sekeliling, di luar pintu gereja itu harus menjadi prioritas. Police Our Mission bukan slogan buat kami, itu hidup kami. Saya Naomi Selan, asli Pulau Timor, namun dari tahun 70 sudah ada di kota Jayapura, besar, bertumbuh, sekolah dan menyelesaikan kuliah di Universitas Cendrawasih. Dalam pengiringan akan Tuhan, saya kenal Tuhan secara pribadi dan mulai aktif dalam pelayanan orang-orang muda, dan saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan full timer. Kelas berapa? Bulan berganti. Jadi mereka sudah sekolah, terus kita bimbing. Ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah. Jadi penjangkauan mulai dari kolong jembatan, bertemu dengan 27 anak di sana yang hidup di bawah kolong jembatan. Dan akhirnya kami punya dapur umum yang menyediakan makan siang untuk sebagai posko penjangkauan pelayanan. Kami mulai bertumbuh menyadari bahwa harus memenuhi, memperhatikan kebutuhan kesehatan dan menolong anak-anak kecil dalam bantuan pendidikan, mengawal kemajuan pendidikan mereka. Saya melihat jiwa mereka, harapan untuk hidup seorang manusia. Saya rasa tanda kutip yang paling penting di sini belas kasihan Tuhan yang sangat besar, melebihi keraguan, ketakutan saya untuk hadir beribadah di kolong jembatan tiap hari Minggu sore. Dan dari ibadah dengan mereka saya bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan anak-anak ini yang harus dijawab oleh gereja. Namanya siapa? What's your name? Mimi. Mimi. Ya dia kalau pakai English Fiji lebih fasih. Oh, dia bilang Mama jaga dia dari dia kecil. saya jaga dia dari kecil. Kasih nah, cantiknya. Ini satu yang saya ketemu di terminal lama, ini Yasina. Dia juru parkir senior. Anaknya yang terakhir sudah jadi dancer IFGF Kids. Nama saya Sinahai. Saya perempuan Kaipolo. Saya ketemu Ibu Naomi Sela di jembatan Ototong. Saya anak juga satu anak yang hidup di tengah jalan dari kota. Pemabuk, peminum. Saya kenal Ibu Naomi Sela. Dan cukup dengan tahun-tahun anak saya diambil keluarga. Udah pikiran saya dibawa batang arus begitu. Makanya Ibu Naomi yang ambil saya, didik saya, mengajar saya untuk cara untuk ke dalam dapur, masak, dan melayani juga begitu. Saya bersyukur karena bisa membantu teman-teman yang lain dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Biasa anak-anak suka bilang kalau dapur umum itu adalah nasi surga. Sebagai nasi surga untuk kami dan juga anak-anak. Saya mau bilang terima kasih banyak buat pastor karena pastor sudah banyak merubah hidup saya, dan pastor bukan hanya sebagai pastor tapi juga sebagai seorang ibu untuk saya. In the middle of nowhere. It's just an abandoned building and they're gonna use it for a kitchen. Pastor itu kayaknya seperti Superman deh buat saya.
90% mereka mengalami broken home, ketertolakan, dan intimidasi. Banyak di antara mereka yang keluarga mereka berhubungan dengan okultisme. Saya tahu bahwa tidak bisa merubah manusia dengan gampang. Saya tidak datang untuk menghakimi, saya tidak datang untuk judge, saya tidak datang untuk memberikan mengadakan perbedaan, tapi saya hanya bilang bahwa kalian berarti, masih ada harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan sayang kalian. Kalian anak-anak yang hebat, someday tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang saya ingat pertama kali ketemu pastor itu saya pertama kali masuk langsung disambut, dipeluk, dicium, lalu mulai dengan mendoakan saya. Ya, saya diperlakukan ya selayak-layaknya anak, seperti anak dan mama. Hidup saya dulu seorang pengedar, dan saya juga make. Saya benar-benar terjerumus dalam dunia bebas dan dunia malam, itu saya. Dan setelah kenal pastor, saya mulai diubahkan pelan-pelan, dan saya mengikuti. Saya merasa nyaman berada di dalam keluarga AFJF Jayapura. Saya merasa bahwa Kitong Pukopi hadir di Jayapura ini itu salah satu usaha yang tidak merugikan kita, melainkan menguntungkan kita. Modal yang dikasih oleh Mama Pendeta, kita gunakan, dan keuntungannya kita dapat, modalnya kita kasih. Itu juga tidak semua modal yang kita kasih, cuman berapa persen aja yang kita kasih. Sangat tidak percaya bahwa Kitong Pukopi ini bisa ada, dan di saat Kitong Pukopi ada ini pergumulan supaya apakah ini bisa bertahan, dan Tuhan kasih bahwa ini adalah jawaban doa, jawaban yang sangat-sangat diharapkan bagi anak-anak di sini. Dan yang saya tahu bahwa Kitong Pukopi hadir buat anak-anak menjadi lebih kuat dan tahu bahwa hidup itu bisa menjadi berkat buat orang lain dengan Kitong Pukopi ada. Ini yang temani-temani saya di stand. Harapan saya jangan sampai di saya saja. Kita harus membangkitkan jiwa anak-anak muda khususnya Papua untuk bisa membuktikan bahwa Kitong juga bisa, kita anak-anak Papua juga bisa untuk membuat kopi. Itu sangat membanggakan bagi kami anak-anak Papua. Kami sudah mimpi sampai ke sana, Kitong Pukopi menuju bangsa-bangsa. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Siapa yang bersedia menemani orang-orang yang tidak punya harapan itu menemukan harapan mereka. Mama, terima kasih banyak. Semua kebaikannya Mama yang bikin Tong sampai saat ini itu sangat luar biasa, Mama. Tong tidak bisa membalas kebaikannya Mama, hanya bisa berdoa pada Tuhan membalas semua kebaikan Mama yang Mama selalu berikan pada kita. Thank you, Mom. God bless you. Demi manusia, Tuhan meninggalkan kemuliaan surga untuk datang menjadi seperti saya dan Anda, tetap menjadikan manusia sebagai priority. People is our mission.